Suatu pagi yang cerah, Kancil sedang berjalan-jalan. Perutnya sudah mulai berbunyi kruk, kruk. Kancil kelaparan. Kancil mengintip dari balik semak-semak. Ia melihat ke seberang sungai. Di sana ada kebun milik Pak Tani yang penuh dengan buah-buahan. Dan yang paling menggiurkan, ada buah sembangka yang bulat, besar, dan berwarna hijau gelap. Pasti isinya merah dan manis sekali. Tapi ada masalah besar. Untuk sampai ke kebun, Kancil harus menyeberangi sungai. Dan di pinggir sungai itu, ada seekor hewan besar yang sangat galak dan suka mengancam. Siapa dia? Halo adik-adik, dengarkan baik-baik ya. Di sebuah hutan yang hijau dan sejuk, tinggallah seekor hewan kecil yang sangat lincah dan terkenal. Siapa dia? Ya, betul. Dia adalah Kancil. Kancil ini badannya kecil, tapi otaknya, wow, super cerdik. Suatu pagi yang cerah, Kancil sedang berjalan-jalan. Perutnya sudah mulai berbunyi kruk, kruk. Kancil kelaparan. Kancil mengintip dari balik semak-semak. Ia melihat ke seberang sungai. Di sana ada kebun milik Pak Tani yang penuh dengan buah-buahan. Dan yang paling menggiurkan, ada buah sembangka yang bulat, besar, dan berwarna hijau gelap. Pasti isinya merah dan manis sekali. Tapi ada masalah besar. Untuk sampai ke kebun, Kancil harus menyeberangi sungai. Dan di pinggir sungai itu, ada seekor hewan besar yang sangat galak dan suka mengancam. Siapa dia? Benar, buaya yang kuat. Buaya itu sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kancil takut, tapi rasa laparnya lebih besar. Kancil mulai berpikir keras. Kancil menggosok dagu, suara sedikit berbisik. Kalau aku lewat begitu saja, pasti buaya itu akan menerkamku. Aku harus menggunakan akal cerdikku. Kancil punya ide cemerlang. Ia mendekati pinggir sungai dan berteriak sekeras mungkin. Hei, buaya! Buaya! Bangunlah! Buaya dengan suara berat menggeram. Siapa itu mengganggu tidurku? Oh, Kancil, mau apa kau? Jangan coba-coba mendekat. Aku sedang lapar. Kancil memasang wajah serius dan penting. Tunggu dulu, buaya. Aku datang membawa berita sangat penting dari Raja Hutan. Raja bilang sebentar lagi akan ada pesta semangka paling manis untuk semua hewan. Buaya mengangkat kepala, suara penasaran. Pesta semangka? Wah, aku mau. Lalu, apa urusannya denganku, Kancil? Masalahnya, semua semangka ini harus dihitung dulu olehku. Tapi sungainya terlalu lebar. Aku tidak bisa menyeberangi dan menghitungnya. Raja akan marah kalau hitungannya salah. Kancil seolah-olah membujuk. Maukah kau membantuku? Bisakah kau dan teman-temanmu jika ada berbaris rapat-rapat di atas sungai? Aku akan melompat di punggung kalian sambil menghitungnya. Aku janji, itu akan jadi hitungan paling benar. Buaya matanya berbinar karena membayangkan pesta. Baiklah, kalau demi semangka Raja Hutan, aku akan bantu. Buaya yang bodoh itu langsung memanggil beberapa temannya. Mereka berbaris rapi membentuk jembatan di atas sungai. Kancil segera melompat. Tap, tap, tap. Kancil sambil melompat, suara menghitung. 1, ini yang paling kuat. 2, ini yang paling panjang. 3 sampai 7, sudah sampai. Begitu kakinya menyentuh tanah di seberang sungai, Kancil tertawa berbahak-bahak dan berlari menuju kebun semangka. Kancil tertawa dan berteriak, terima kasih buaya, aku sudah kenyang duluan. Ini bukan pesta Raja Hutan, aku hanya ingin lewat. Buaya menggeram keras, menyadari ditipu. Grrr, dasar Kancil licik,
Awas kau! Buaya marah sekali, tapi Kancil sudah aman. Ia sudah di kebun semangka yang besar. Ternyata Pak Tani melihat Kancil. Pak Tani hanya tersenyum karena tahu Kancil sangat cerdik. Hei Kancil, kamu berhasil menyeberang lagi ya. Ambillah satu buah semangka itu. Tapi ingat, jangan berlebihan ya. Kancil dengan suara gembira. Terima kasih Pak Tani yang baik. Aku janji tidak akan merusak yang lain, hanya satu saja. Kancil pun menikmati semangka yang manis, merah, dan segar. Ia sangat kenyang. Kancil kembali ke hutan dengan hati senang. Nah, adik-adik, Kancil mengajarkan kita bahwa kecerdasan atau akal lebih hebat daripada kekuatan. Walaupun kecil, Kancil bisa mengalahkan buaya yang besar hanya dengan ide yang cerdik.